Shalom, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita tiba di hari yang ke-18 di dalam rangkaian 40 hari hidup dalam Mazmur Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Mari kita perhatikan bersama Saudara Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Sebagaimana saya jelaskan hari kemarin, hari ke-17, bahwa dalam waktu ke depan ini ada beberapa saat kita akan hanya fokus di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Karena di dalam 3 ayat ini Bapak Ibu Saudara mempunyai kandungan kebenaran yang sangat indah, sangat dalam, dan memperkaya kita. Bukan hanya sekedar kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita diajak firman Tuhan masuk lebih dalam untuk menyelami karakter Tuhan, mengerti segala keinginan Tuhan dan segala kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Nah saudara, mari kita perhatikan kembali Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, sebagaimana saya jelaskan kemarin, kemarin saya sudah mengajak saudara memperhatikan ayat yang pertama, tetapi hari ini saya mau ajak saudara melihat ayat yang kedua. Sebelum kita memperhatikan ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kembali seperti kemarin saya mention bahwa Mazmur ini di dalam ayat-ayat ketiga ayat ini nyata sekali bahwa Tuhan mempunyai dua hal besar buat kita. Yang pertama, hal yang harus kita hindari. Hal yang harus kita hindari, hal yang tidak dapat dan tidak bisa kita lakukan. Dan yang kedua adalah hal yang harus kita lakukan. Hal yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga ini. Hari ini saya juga menyatakan sebuah keunikan yang lain, sebuah keindahan kitab Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara. Kitab Mazmur ini adalah kitab syair, dan di dalam ketiga ayat ini, Bapak Ibu Saudara, terlihat adanya sebuah prinsip sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan atau keberhasilan, karena di sini dikatakan ayat yang pertama ada kata-kata berbahagia. Ayat yang ketiga ada juga yang dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kebahagiaan, keberhasilan bukan merupakan tujuan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan dan keberhasilan bukanlah tujuan, tetapi kebahagiaan dan keberhasilan merupakan hasil. Merupakan hasil, merupakan dampak, merupakan akibat. Bahagia dan berhasil merupakan hasil, dampak, dan akibat. Akibat dari kita tinggal di dalam persekutuan akan Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kebahagiaan dan keberhasilan merupakan hasil dan akibat, dampak, efek daripada apa yang kita lakukan. Kita melakukan, kita jaga hidup kita untuk terus tinggal di dalam persekutuan akan Tuhan. Baik saudara, kita lihat ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada kata-kata kesukaannya. Di dalam bahasa Inggris digunakan kata delight, Bapak Ibu Saudara. Nah, kata delight ini, Bapak Ibu Saudara, punya arti adalah delight is a response of the heart to the beauty and value of something or someone. Jadi delight ini rasa suka yang dihasilkan dari respon hati kita. Kesukaan yang dihasilkan dari respon hati kita, saudara, akan keindahan dan akan nilai kesukaan. Nah saudara, firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak melakukan. Kemarin ingat, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, tetapi kemudian ada lagi, keberhasilan adalah akibat dari apa yang kita lakukan
hasil. Yang kita lakukan apa Bapak Ibu Saudara? Tetapi berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara, kebahagiaan akan kita dapat jika kita menyukai firman Tuhan. Jika kita menyukai kebenaran firman Tuhan. Dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kata-kata merenung juga di situ Bapak Ibu Saudara. Dari kata suka sampai kata merenung, ini seperti ada satu progres. Ada level yang berjalan lebih dalam. Ada tingkatannya Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar suka, ada orang suka dengar khotbah. Tapi belum tentu dia suka meditasi, seperti Mazmur katakan dia suka merenungkan. Belum tentu saudara. Ada banyak orang suka dengar khotbah karena memang hanya orang itu dan Tuhan yang tahu Bapak Ibu Saudara. Untuk dengar enak di telinga dan lain segala macam, tapi belum tentu juga dia suka merenungkan. Karena itu dalam bahasa Inggris dikatakan dari delight, dia meditate, merenungkan. Nah, ini ada progres yang berjalan saudara. Nah, meditate itu melibatkan satu ketaatan dan kesetiaan. Meditasi itu melibatkan sebuah ketaatan dan kesetiaan. Sesuatu yang jalannya constantly, yang terus berjalan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud Tuhan sebagai merenungkan. Nah, saya tidak ingin memberikan sebuah pengertian yang terlalu rumit Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau ajak saudara untuk benar-benar menangkap sebuah prinsip yang praktis, yang sehari-hari yang kita mudah mengerti. Maksud firman Tuhan ini tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekali lagi saudara, kitab Mazmur ini kitab syair yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan berarti setiap hari, setiap saat kita nggak ada kerja yang lain, nggak ada bikin apa-apa yang lain, kita hanya baca Alkitab terus sepanjang. Itu juga bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan ini, sekali lagi kitab Mazmur ini kitab syair ya saudara, kitab syair. Kalau dulu kita sebelum kita menikah dengan pasangan kita menyatakan rasa cinta kita kan dengan ya orang Indonesia bilangnya dengan rayuan dan segala macam. Padahal itu sikap hati kita yang memang mengasihi dia gitu. Kita bilang, wah kamu nih indah, seindah rembulan dan lain-lain. Nah, kita nggak bisa mengambil itu harafiah. Kalau secara harafiah kita mengambil rembulan sebagai, itu kan banyak lobang-lobangnya saudara. Tetapi dikatakan bahwa kamu ini indah, cantik sekali. Nah, maksudnya ya seperti itu saja saudara. Sama seperti ini, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Kita semua kita punya kesukaan. Ada orang yang suka memang bangun pagi ya. Kita baca surat kabar atau minum teh, minum kopi, atau kita berkebun, atau kita bersih-bersih, atau kita melihat keadaan finansial dunia dan lain-lain. Ada orang punya banyak kesukaan. Ada orang duduk dengar musik, ada orang suka gambar, ada macam-macam Bapak Ibu Saudara. Namun yang Tuhan ingin ajar kepada kita adalah sebenarnya simple saja saudara. Dalam satu hari, apakah Tuhan sudah mendominasi pikiran kita apa enggak? Seperti itu aja Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap hari saudara, apakah Tuhan itu sudah menjadi dominasi dalam pikiran kita? Apakah Tuhan itu selalu ada dalam pikiran kita atau enggak? Dalam apa saja yang kita lakukan tiap-tiap hari. Kalau tiap hari Bapak Ibu Saudara pagi pergi bekerja, dalam saudara berkendara, apa yang saudara lihat? Apakah itu mengembalikan pikiran saudara kepada Tuhan? Apa yang saudara kerjakan pada hari itu?
Apakah dengan itu membawa pikiran saudara kepada Tuhan? Wah, terima kasih Tuhan atas pekerjaan yang Tuhan masih berikan, karena banyak orang juga sudah kehilangan pekerjaan. Setiap saat, setiap momen, setiap hal yang ada di depan saudara, dan setiap situasi yang saudara ada di dalamnya, apakah semua itu membawa pikiran saudara, kesadaran saudara kepada Tuhan apa enggak? Maksudnya begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita masih bisa melakukan banyak hal. Tapi apakah di dalam setiap hal yang kita lakukan, setiap situasi, apakah kita selalu dibawa kembali kepada Tuhan? Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Maksud yang paling praktis. Kalau kita suka merenungkan dan setiap hari kita punya jam khusus baca Alkitab Bapak Ibu Saudara, maka mudah buat kita untuk menempatkan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita, dalam hati kita. Karena apa saja yang terjadi, pasti pikiran kita gampang kembali dan teringat kepada Tuhan. Kita lihat, ada kecelakaan apa, umur manusia ini pendek sekali. Kita langsung semua hal membuat kita ingat dan kembali kepada Tuhan. Itu saja praktisnya Bapak Ibu Saudara. Karena memang kembali kepada 10 perintah Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Maksudnya dalam masa-masa ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenung hidup kita. Apakah tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, seberapa banyak pemikiran tentang Tuhan ada di dalam pikiran dan hati kita? Seberapa banyak? Atau apakah tiap-tiap hari pikiran dan perasaan kita hanya dipenuhi oleh, ini saya harus cari uang lebih banyak, saya harus ini. Pikiran yang lain yang bukan kembali kepada Tuhan, pikiran yang hanya untuk hal-hal yang sementara. Pikiran yang hanya, saya mesti kerja memenuhi kebutuhan, mesti bayar hutang dan lain-lain. Pikiran-pikiran yang seperti itu aja, apakah yang ada dalam pikiran kita Bapak Ibu Saudara? Atau pikiran yang menyangkut hobi, kesukaan kita itu aja. Dan kita hanya memikirkan Tuhan ya, kalau ada masalah baru kita pikirkan Tuhan. Kalau ada sakit, kalau hari Minggu, apa cuma hanya keadaan-keadaan yang seperti itu yang membuat pikiran kita kembali kepada Tuhan? Itu pertanyaannya. Karena itu ayat yang kedua dikatakan bahagia itu terjadi pada orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Makanya saya mau ajak saudara dalam beberapa hari ke depan ini hanya memperhatikan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Karena satu-satu ayat ini punya kandungan kebenaran yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, sore pada hari ini pesan dari ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Apakah dalam hidup kita, pikiran tentang Tuhan sudah mendominasi seluruh pikiran dan perasaan kita? Mari saudara, kita benahi hidup, pikiran kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan di dalam hidupmu. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Sampai kita ketemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati.